Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang benua. Ayo kita mulai belajar. Dulu di bumi ini hanya ada satu benua, yaitu disebut Pangea. Dan satu laut, yaitu Samudra Pantalasa. Benua ini ada pada masa akhir Paleozoikum dan awal era Mesozoikum. Lalu, mengapa bentuk bumi kita sekarang berbeda ya? Satu benua ini terbentuk kurang lebih 300 juta tahun yang lalu. Nah, 100 juta tahun kemudian, benua ini pecah menjadi banyak benua dan pulau-pulau seperti sekarang ini. Sekarang di bumi ini terdapat beberapa benua. Sekarang, ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama ialah benua Asia. Benua Asia berada di antara 1,16 derajat hingga 77,41 derajat lintang utara, serta di antara 26,04 derajat hingga 169,40 derajat, dan di dalamnya terdiri dari 50 negara. Total luas benua Asia mencakup lebih kurang 44 juta kilometer persegi. Inilah benua terluas di dunia. Benua Asia berbatasan dengan benua Eropa di barat, Laut Merah dan benua Afrika di barat laut, Samudra Hindia di selatan, Samudra Pasifik di timur, dan Laut Arktik di utara. Benua Asia dikelompokkan menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Beberapa istilah tersebut untuk menunjukkan kelompok negara-negara yang ada di kawasan tersebut. Kelompok negara Asia Tenggara meliputi semua negara-negara ASEAN. Wilayah ini termasuk subur untuk pertanian. Bahkan Vietnam dan Thailand sempat dijuluki gudang beras Asia Tenggara. Sekarang kita bahas mengenai Asia Timur. Di Asia Timur terdapat bangunan yang sangat terkenal, yaitu Tembok Besar Cina. Sekarang, apa yang terbayang jika kamu mendengar Asia Timur? Yang akan terbayang oleh kalian ialah orang Asia Timur yang bermata sipit dan berkulit putih. Itulah salah satu ciri penduduk Asia Timur. Mereka tersebar di Cina, Hong Kong, Jepang, Korea, Mongolia, dan Taiwan. Orang Eropa menyebut Asia Timur sebagai Timur Jauh. Bagi orang Eropa, letaknya di bagian timur sangat jauh. Salah satu negara yang masuk ke dalam Asia Timur ialah Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina atau RRC sebagian besar berupa wilayah bergunung-gunung. Tanahnya gersang. Iklimnya termasuk iklim sedang hingga dingin. Salah satu hewan khas dari Cina ialah panda. Panda itu sebangsa beruang. Selain negara Cina, negara lain yang termasuk dalam bagian Asia Timur yaitu negara Jepang. Jepang adalah negara yang maju, dan biasanya negara Jepang disebut juga negeri Sakura. Di Jepang terdapat gunung yang sangat terkenal, yaitu Gunung Fuji. Di bagian lainnya adalah Korea. Korea terpecah menjadi 2 negara sejak pertengahan abad ke-20. Korea Utara yang berideologi komunis dibantu oleh Uni Soviet dan RRC, sedangkan Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat. Gagasan penyatuan kembali atau reunifikasi Korea terus berlangsung, tetapi sampai kini belum terwujud. Bahkan akhir-akhir ini konflik di wilayah ini makin memanas. Kemudian wilayah Asia Utara. Sebagian besar adalah daratan Siberia yang termasuk bagian dari negara Rusia. Sedangkan wilayah Rusia yang lainnya termasuk ke kawasan benua Eropa. Selanjutnya Asia Tengah. Di Asia Tengah terdapat negara Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan, serta beberapa negara bekas Uni Soviet yang ada di bagian selatan. Nah, sekarang kita memasuki kawasan Asia Selatan ya.
di kawasan ini ada negeri apa saja? Di sini jumlah negaranya cukup sedikit. Ada India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, dan Nepal. Namun dalam beberapa atlas, seringkali Afghanistan dimasukkan dalam kawasan Asia Tengah, atau negara Myanmar dimasukkan ke Asia Selatan. Wilayah di India Tengah dan Utara merupakan bergunung-gunung yang gersang. Lalu, apakah ada lahan subur di India? Di mana? Lahan subur ada di bagian selatan India, di sekitar sungai-sungai besar, termasuk Sungai Gangga. Kondisinya hampir sama dengan Pakistan dan Bangladesh. Sungai Gangga itu dianggap suci oleh umat Hindu. Di sungai ini sering diadakan ritual mandi bersama untuk penghapusan dosa. Penduduk Asia Selatan adalah satu rumpun dengan India. Namun pada perkembangannya, India kemudian pecah menjadi beberapa negara, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. Negara India mayoritas beragama Hindu, sedangkan Pakistan Barat dan Pakistan Timur merupakan satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Selanjutnya, Pakistan Timur memerdekakan diri dan berganti nama menjadi Bangladesh. Sekarang coba tebak, negara mana saja ya yang berada di Asia Barat? Arab Saudi, Israel, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Iran, Irak, Kuwait, Turki, dan beberapa negara kecil di sekitarnya. Kawasan ini sering juga disebut kawasan Timur Tengah. Kenapa ya? Kata orang Eropa, letaknya di timur, tetapi tidak terlalu jauh. Wilayah Timur Tengah termasuk wilayah yang paling bergolak di dunia. Perebutan wilayah antara Palestina dengan Israel belum berakhir hingga saat ini. Peristiwa yang terbaru di kawasan ini fenomena Arab Spring, yaitu turunnya para pemimpin diktator diganti dengan penguasa yang jauh lebih baik. Negara yang masuk ke dalam Asia Barat ialah Arab Saudi. Di sana terdapat bangunan abadi, yaitu Ka'bah di kota Mekah. Ka'bah dijadikan arah sholat atau kiblat bagi umat Islam. Salah satu ciri khas penampakan alam wilayah Timur Tengah yaitu tanahnya yang gersang. Kebanyakan berupa gurun pasir atau padang pasir. Cuacanya sangat panas hingga mencapai 50 derajat Celcius di siang hari pada musim panas. Tapi sebaliknya, sangat dingin pada musim dingin hingga hanya beberapa derajat Celcius. Di Mesir terdapat bangunan bersejarah yang sangat terkenal, yaitu piramida dan Sphinx. Di Mesir juga terdapat Sungai Nil. Bayangkan jika Mesir tanpa Nil, seluruhnya akan rata jadi padang pasir. Sungai Nil adalah hadiah untuk Mesir. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Benua yang kedua ialah benua Afrika. Benua Afrika disebut juga benua hitam. Luas benua Afrika sekitar 33 juta kilometer persegi. Benua ini terletak pada garis lintang antara 30 derajat lintang utara hingga 34 derajat lintang selatan, serta berada pada garis bujur antara 51 derajat bujur timur hingga 17 derajat bujur barat. Batas timur benua ini adalah Laut Merah, benua Asia, dan Samudra Hindia. Di selatan ada Samudra Hindia. Nah, di bagian baratnya dibatasi Samudra Atlantik. Terus di utara ada Laut Tengah. Benua Afrika terbagi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Timur, dan Afrika Tengah. Afrika Utara meliputi Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Afrika Barat meliputi Sahara Barat, Mauritania, Senegal, Guinea, Gambia, Sierra Leone, Pantai Gading, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, dan Kamerun. Afrika Tengah meliputi Chad, Afrika Tengah,
Zaire, Zambia, Malawi, dan Gabon. Lalu Afrika Timur meliputi Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, dan Rwanda. Dan Afrika Selatan meliputi Angola, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Mozambik, Afrika Selatan, dan Lesotho. Di benua Afrika terdapat gurun yang sangat terkenal, yaitu Gurun Sahara di Libya. Secara umum, Afrika Utara merupakan wilayah gurun pasir. Bagian Afrika lainnya juga merupakan wilayah yang gersang, dan sebagian besar merupakan habitat binatang liar seperti ular. Benua Afrika sangat kaya dengan beragam spesies satwa. Ada gajah Afrika, yaitu mamalia darat yang terbesar di dunia loh. Umurnya mencapai 70 tahun. Tingginya antara 2,5 sampai 4 meter. Beratnya antara 2.268 sampai 6.350 kilo. Ada juga jerapah. Tingginya antara 4 sampai 5,5 meter. Wah, benar-benar tinggi ya. Benua yang ketiga ialah benua Eropa. Di benua Eropa terdapat Big Ben, yaitu sebuah menara jam raksasa terbesar. Namun itu dulu. Sekarang menara jam ini sudah ada saingannya, yaitu menara jam di Mekah. Luas benua Eropa sekitar 10,9 juta kilometer persegi. Benua ini terletak pada garis lintang antara 71 derajat lintang utara hingga 36 derajat lintang utara, serta berada pada garis bujur antara 66 derajat bujur timur hingga 9 derajat bujur barat. Benua Eropa dibatasi Laut Arktik di utara. Di selatannya ada Laut Tengah. Di barat ada Samudra Atlantik dan di bagian timur dibatasi Pegunungan Ural. Benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan, antara lain Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Eropa Barat meliputi Belgia, Nederland atau Belanda, dan Luxembourg yang disebut Benelux. Jerman, Prancis, dan Swiss juga termasuk Eropa Barat. Bagian tepi barat Eropa itu datar, ke tengahnya bergunung-gunung. Di wilayah ini iklimnya dingin. Kemudian Stockholm dan Swedia adalah salah satu negara di Eropa Utara. Negara lainnya di kawasan ini adalah Denmark, Norwegia, dan Finlandia. Kelompok negara-negara ini juga disebut negara-negara Skandinavia. Di Eropa Barat terdapat Istana Vatikan. Inilah pusat umat Kristen. Lokasinya di Eropa Selatan. Di kawasan ini ada juga Swiss, Spanyol, Portugal, dan Austria. Wilayah negara ini bergunung-gunung berada pada iklim sedang. Dan di Eropa Timur terdapat bangunan yang bernama Saint Basil. Negara-negara di Eropa Timur meliputi Polandia, Republik Ceko, Slowakia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Albania. Sebagian besar kawasan ini merupakan bagian dari dataran Eropa besar yang membentang sampai jauh ke Rusia bagian barat. Beberapa bagian dari daratan ini merupakan lahan yang tidak subur. Sebagian lahan yang lain cukup subur, sehingga mampu mendukung tumbuhnya tanaman sereal. Lahan subur ini terutama terdapat di Ukraina dan wilayah barat Rusia. Gunung Olympus, tempatnya para dewa Yunani. Tingginya 2.919 meter. Di gunung ini tumbuh 1.700 spesies flora yang berbeda. Di gunung ini berada di kawasan Balkan, yang sebagian adalah negara Eropa Timur dan Eropa Selatan. Selain Yunani, di sini ada negara Slovenia, Kroasia, Bosnia, Yugoslavia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, Makedonia, dan Albania. Balkan berasal dari bahasa Turki yang artinya pegunungan. Memang bentang alam utama kawasan Balkan adalah pegunungan dan perbukitan kasar.
Dan hampir seluruh kawasan ini pernah menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani selama berabad-abad. Tempat ini, Hagia Sophia, adalah bangunan yang berubah fungsi dari gereja menjadi masjid, lalu menjadi museum. Kemudian, benua yang keempat ialah benua Amerika. Luas benua Amerika sekitar 42,1 juta kilometer persegi. Benua ini terletak pada garis lintang antara 72 derajat lintang utara hingga 56 derajat lintang selatan, serta berada pada garis bujur antara 172,27 derajat bujur timur hingga 34,45 derajat bujur barat. Benua Amerika di bagian timur dibatasi Samudra Atlantik. Batas selatannya Samudra Pasifik. Di barat ada Samudra Pasifik. Di utara ada Laut Arktik. Benua Amerika dibagi menjadi Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Amerika Utara terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Amerika Utara merupakan wilayah di dunia yang paling maju dan kaya. Negara-negara di Amerika Utara memang memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur. Sumber daya manusianya mampu menciptakan teknologi yang canggih. Penduduknya terdiri dari Indian Amerika, Eropa, Eskimo, Asia, dan Afrika Hitam. Bangsa Indian merupakan penduduk asli benua Amerika yang sekarang terutama tinggal di Meksiko. Bahasa yang digunakan di Amerika Utara antara lain bahasa Inggris, Spanyol, dan Prancis. Agama mayoritas di sini adalah Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Ortodoks Timur, dan Yahudi. Agama Islam juga berkembang pesat di sana. Selanjutnya kita ke bagian Amerika Selatan ya. Di sini ada Argentina, Brazil, Chili, Paraguay, Bolivia, Peru, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, dan Suriname. Sebutan lain untuk Amerika Selatan adalah Amerika Latin, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Spanyol dan Portugis yang tumbuh dari bahasa Latin. Amerika Selatan memiliki banyak kekayaan alam, namun pembangunan di negara-negara Amerika Selatan berjalan lambat. Sebagian besar mata pencarian bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hasil utamanya adalah hasil pertanian. Pengelompokan penduduk dan diskriminasi masih terasa di Amerika Selatan. Ekuador, Bolivia, dan Peru berpenduduk orang Indian. Argentina dan Chili keturunan orang Eropa. Venezuela, Kolombia, Brasilia, Paraguay keturunan orang Mestizo. Dan agama yang dianut penduduk di sini adalah Katolik Roma. Selanjutnya, Amerika Tengah merupakan daratan yang sempit yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan. Negaranya ada El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Honduras, Kuba, Haiti, Dominika, Puerto Rico, dan Jamaika. Penduduk asli Amerika Tengah adalah orang Indian. Pendatang yang kemudian berkembang adalah bangsa Spanyol. Agama yang dianut penduduk Amerika Tengah antara lain Katolik dan kepercayaan tradisional. Dan pertanian merupakan sektor terpenting bagi kehidupan ekonomi di sini. Tahukah kalian negara apa yang paling maju di benua Amerika? Negara paling maju di wilayah Amerika adalah Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat sangat luas, sebagian besar berupa daratan. Hutannya masih sangat luas. Ada gurun pasir yang terkenal, yaitu Gurun Pasir Nevada dan air terjun Niagara. Penduduknya kebanyakan hidup di perkotaan. Di Amerika Serikat terdapat Gedung Putih atau Istana Presiden Amerika Serikat, Gedung PBB di New York, dan Patung Liberty. Selanjutnya, benua yang kelima ialah benua Australia. Benua Australia adalah sebuah benua sekaligus negara. Australia terletak di sebelah tenggara Indonesia. Negaranya maju, letaknya sangat jauh dari Eropa dan Amerika.
Australia secara fisik lebih dekat dengan Asia Tenggara. Australia terbentang antara 11 derajat lintang selatan hingga 44 derajat lintang selatan, dan 113 derajat bujur timur hingga 153 derajat bujur timur. Panjang dari barat ke timur sekitar 4.000 km, sedangkan jarak utara ke selatan 3.900 km. Luas benua Australia beserta beberapa pulau kecil sekitar 7,8 juta kilometer persegi. Iklim yang ada di Australia bagian utara beriklim tropis, sedangkan Australia bagian tengah beriklim gurun. Australia merupakan negara persemakmuran yang terdiri atas 6 negara bagian dan 2 teritorial. Negara-negara tersebut diantaranya Australia Selatan, Australia Barat, New South Wales, Tasmania, Queensland, dan Victoria. Teritorial Australia Utara dan teritorial ibu kota Australia. Hingga tahun 1788, Australia dihuni oleh suku Aborigin. Inilah penduduk asli Australia. Suku Aborigin termasuk kelas Australoid, berambut keriting dan berkulit hitam. Tapi kenapa sekarang jadi banyak orang Eropa? Nah, orang Inggris yang pertama kali menginjakkan kaki di Australia adalah James Cook. Kerajaan Inggris menggunakan Australia sebagai tempat pembuangan atau penjara bagi para penjahat Inggris pada tahun 1787. Selanjutnya, orang Inggris berbondong-bondong ke Australia setelah mengetahui Australia kaya akan bahan tambang. Sampai tahun 2004, Australia berpenduduk sekitar 22 juta orang. Sebagian besar penduduk Australia merupakan keturunan Eropa. Lebih dari 90% penduduk Australia orang keturunan Inggris. Sekitar 2/3 penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Perekonomian Australia mengandalkan pada sektor pertanian dan pertambangan. Sekitar 60% lahan pertanian berupa ladang gandum, yaitu seluas 8 juta hektar dengan hanya berpenduduk 22 juta orang. Maka kebutuhan gandum sangat berlebih. Itulah kelima benua yang ada di bumi. Bagaimana? Mudah bukan pelajaran kita kali ini?